Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Oke, pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z pada part yang ke-77. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita kali ini kita akan diperlihatkan kalau turnamen kekuatan yang akan diadakan oleh Cell telah tiba, yang mana Goku telah siap untuk menghadapi turnamen kekuatan itu. Setelah itu Goku pun segera keluar dari dalam rumahnya untuk menuju ke tempat turnamennya akan diadakan oleh Cell. Singkat cerita, Goku pun telah sampai ke Istana Langit, yang mana tempat para Z-Factor lainnya sedang berkumpul. Goku pun cukup heran kepada para Z-Factor karena Vegeta tidak ada di tempat ini. Piccolo pun mengatakan kalau Vegeta sudah lebih dulu pergi ke turnamen kekuatan karena dia sangat bersemangat. Shin berpindah ke tempat Cell, yang mana terlihat kalau Cell sedang menunggu kedatangan dari Goku yang akan segera melawannya. Dari kejauhan kita akan diperlihatkan dua orang dari stasiun televisi, yang mana mereka berniat untuk merekam turnamen kekuatan yang akan diadakan oleh Cell nanti. Namun bukannya Goku yang datang ke turnamen kekuatan itu, namun karakter lain yang datang ke turnamen itu. Nah, admin akan sedikit memberikan informasi tentang karakter ini, yang mana karakter ini adalah seorang atlet bela diri yang sudah terkenal di dunia karena kemampuannya yang sangatlah luar biasa, yang mana semua orang di dunia ini mengidolakan Mr. Satan karena dia adalah seorang atlet bela diri yang belum pernah dikalahkan. Kalau kalian adalah fan anime Dragon Ball ini, pasti kalian sudah mengenal karakter ini, ya kan? Yang mana sifat dari karakter Mr. Satan ini cukup congak sama seperti Vegeta. Namun sifat congaknya sama sekali tidak sebanding dengan kekuatannya. Setelah itu Mr. Satan pun meminta kepada kedua orang dari stasiun televisi untuk turun kemari, yang mana Mr. Satan ingin mereka berdua merekam pertempuran ini lebih dekat. Singkat cerita, si reporter dan juga kameramen telah turun di turnamen kekuatan itu, yang mana si reporter segera mewawancarai Mr. Satan. Namun terlihat kalau Mr. Satan sangat menyombongkan dirinya dan merendahkan kekuatan dari Cell, kalau kekuatan dari Cell tidak ada apa-apanya. Shin berpindah kepada para Z-Factor yang lainnya yang sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke tempat arena turnamen kekuatan yang akan diadakan oleh Cell. Di tengah perjalanan mereka pun bertemu dengan Tenshinhan dan juga Yamcha. Setelah itu mereka pun segera melanjutkan perjalanan secara bersama-sama. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Vegeta yang telah sampai ke arena turnamen, yang mana terlihat kalau tatapan dari Vegeta sangatlah sinis ke arah Cell. Salah satu reporter segera menghampiri Vegeta dan mencoba untuk mewawancarainya, namun terlihat Vegeta sama sekali tidak mau untuk diwawancarai. Hal itu membuat si reporter menganggap kalau Vegeta ini adalah orang gila yang akan mengganggu pertarungan dari Mr. Satan. Bukan hanya Vegeta yang datang, tak lama setelah itu android nomor 16 juga datang untuk ikut dalam turnamen kekuatan yang akan segera diadakan oleh Cell. Hal itu membuat si reporter dan juga Mr. Satan cukup terkejut karena banyak orang yang datang ke tempat ini dengan cara terbang. Tak lama setelah itu akhirnya Goku dan juga yang lainnya telah sampai ke turnamen dari Cell Game, yang mana mereka akan segera melakukan pertarungan melawan Cell. Singkat cerita, orang pertama yang akan bertarung melawan Cell adalah Goku. Namun tiba-tiba Mr. Satan marah kepada para Z-Factor karena mereka mau mencerobot antrian, yang mana Mr. Satan ingin bertarung lebih dulu melawan Cell. Setelah itu Cell pun bertanya siapakah yang akan segera maju melawannya. Namun dengan sombong Mr. Satan mengatakan kalau dirinya yang akan pertama melawan Cell. Melihat Mr. Satan yang sangatlah ngeyel untuk bertarung melawan Cell, akhirnya para Z-Factor pun membiarkan Mr. Satan untuk maju lebih dulu melawan Cell agar dia tahu rasa. Di saat Mr. Satan akan segera melakukan pertarungan melawan Cell, tiba-tiba datang sebuah helikopter berwarna pink
dan turun 2 orang dan 1 orang perempuan, yang mana orang-orang itu adalah murid tersayang dari Mr. Satan. 2 murid tersayang dari Mr. Satan meminta izin kepada Mr. Satan untuk menangani sel dan meminta kepada Mr. Satan untuk duduk dan melihat saja. Mr. Satan pun terlihat menyetujui kalau kedua muridnya untuk bertarung melawan sel, sementara dirinya akan duduk beristirahat. Setelah itu salah satu murid dari Mr. Satan yang memiliki rambut berwarna pirang, dia pun berniat untuk melakukan pertarungan melawan sel. Setelah itu murid dari Mr. Satan itu segera melompat sangat tinggi untuk memberikan sebuah serangan kepada sel. Namun dengan mudah sel mampu mengalahkan orang tersebut hanya dengan mengeluarkan aura kekuatannya saja. Hal itu langsung membuat murid dari Mr. Satan itu langsung keluar dari arena. Melihat temannya kalah, salah satu murid Mr. Satan yang memiliki tubuh gemuk, dia pun berniat untuk segera melakukan pertarungan melawan sel. Setelah itu orang tersebut segera meluncur ke arah sel untuk melawannya. Namun belum sampai ke tubuh sel, terlihat tubuh dari orang tersebut sudah tidak bisa bergerak dan langsung terlempar keluar dari arena pertarungan. Melihat kedua murid terbaiknya kalah melawan sel, akhirnya Mr. Satan berniat untuk turun tangan sendiri bertarung melawan sel dan akan mengungkapkan kekuatan dari sel yang sebenarnya. Setelah itu Mr. Satan segera menaiki arena turnamen kekuatan itu. Namun sebelum melakukan pertarungan melawan sel, Mr. Satan pun segera menunjukkan sabuk kejuaraan dunia yang telah ia dapatkan. Bukan hanya sabuk kejuaraan yang telah ia dapatkan yang Mr. Satan tunjukkan, namun setelah itu Mr. Satan segera mengeluarkan sebuah kapsul yang berisi tas. Setelah itu kita akan diperlihatkan isi tas dari Mr. Satan itu yang ternyata adalah genteng-genteng. Mr. Satan pun segera menyusun genteng-genteng itu dan entah apa yang akan Mr. Satan lakukan. Setelah menyusun genteng-genteng itu, Mr. Satan pun segera menghancurkan genteng-genteng itu dengan cara membelahnya menggunakan tangannya. Namun terlihat kalau ada satu genteng yang masih tersisa. Mr. Satan pun terlihat kesakitan karena telah mematahkan banyak sekali genteng, namun hanya tersisa satu. Mungkin Mr. Satan berniat untuk membuat sel ketar-ketir setelah melihat kekuatannya. Ya kalau sel yang dibuat ketar-ketir hanya dengan aksi seperti itu ya mungkin nggak bakal. Tapi kalau sesama manusia mungkin cukup dibuat ketar-ketir oleh kekuatan Mr. Satan. Setelah sedikit menunjukkan atraksi kepada sel, kali ini Mr. Satan berniat untuk segera melakukan pertarungan melawan sel. Dan terlihat kalau Mr. Satan masih sombong seperti sebelumnya. Sebelum menyerang sel, Mr. Satan pun segera membuat kuda-kuda yang cukup alay. Mr. Satan pun segera mendekati sel untuk menyerangnya. Setelah jarak antara Mr. Satan dan juga sel dekat, Mr. Satan pun segera meluncur ke arah sel dan memberikan sel sebuah tendangan. Namun terlihat kalau sel sama sekali tidak bergeming dari tempatnya. Mr. Satan pun segera memberikan banyak sekali pukulan kepada sel. Namun serangan Mr. Satan sama sekali tidak berefek kepada sel. Di saat Mr. Satan akan kembali melancarkan serangan kepada sel, tiba-tiba sel langsung menangkis Mr. Satan yang membuat Mr. Satan langsung terlempar. Terlihat kalau sel sudah cukup kesal kepada Mr. Satan karena dari tadi terus mengganggunya. Reporter tadi hanya bisa melongo melihat Mr. Satan dikalahkan hanya dalam sekali serang. Mr. Satan yang terkena serangan dari sel tadi, dia merasa kesakitan. Namun beruntungnya Mr. Satan karena sel tidak membunuhnya. Semua orang yang melihat siaran langsung itu merasa terkejut karena Mr. Satan mampu dikalahkan oleh sel dengan telak.
Setelah itu, Cell pun meminta kepada para Z-Factor untuk segera melanjutkan turnamen kekuatan ini, yang mana Cell meminta kepada Goku untuk maju terlebih dahulu. Dengan semangat, Goku pun mulai menaiki arena turnamen kekuatan itu dan akan segera berhadapan dengan Cell. Dan alur cerita Dragon Ball Z Part 77 pun bersambung di sini. Akankah Goku mampu mengalahkan Cell pada turnamen kekuatan ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017, dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.